Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros Pratiwi dari kelas Manajemen SDMB dengan NIM 1993142091. Di sini saya akan menjelaskan dampak ekonomi perang Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga komoditas pertambangan dan bahan baku makanan akan memicu inflasi di ASEAN. Tingkat inflasi bulanan di Eropa juga lebih tinggi daripada ekspektasi pasar. Perekonomian dunia berada di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2020 membuat Rusia dijatuhkan sanksi berat oleh negara barat. Nilai tukar rubel jatuh 60% dari 84 rubel per dolar Amerika Serikat menjadi 130 rubel per dolar Amerika Serikat. Hal ini mendorong pemburukan yield obligasi pemerintah Rusia 10 tahun dari 12% menjadi 19% pada Maret 2022. Sebagai perbandingan, yield obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia 6,9%. Demi mempertahankan rubel, Bank Sentral menaikkan bunga secara drastis dari 9,5% menjadi 20%. Sebagai pembanding, suku bunga Bank Indonesia 3,5%. Pada sistem investasi, indeks pasar modal Rusia turun 20% dalam satu hari, membuat bursa saham Rusia ditutup sementara. Perbankan Rusia dikeluarkan dari sistem pembayaran internasional SWIFT atau SWIFT. Aset koperasi dan perorangan pejabat dibekukan oleh negara barat karena khawatir akan kemampuan bayar pemerintah dan koperasi Rusia. Maka tiga perusahaan rating itu S&P, Moody's, dan Fitch menurunkan peringkat utang Rusia secara drastis ke non-investment grade. Adapun dampak bagi Indonesia yaitu kenaikan harga komoditas pertambangan dan bahan makanan akan memicu inflasi di ASEAN. Menurut riset Maybank, bobot energi dalam indeks harga konsumen kembang 10% hingga 18%, dengan bobot tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 17,5%, Filipina 14,8%, Malaysia 13,7%, dan Thailand 12%. Adapun bobot makanan dalam IHK di Thailand 38,1%, Filipina 34,8%, dan Indonesia 28,7%. Harga saham perusahaan produsen komoditas meningkat. Harga saham emiten CPO sempat meningkat sebagai berikut, yaitu AALI 12% dan LSIP sebesar 10%. Emiten batubara meningkat sebagai berikut, yaitu ADRO sebesar 40% dan PTBA sebesar 25%. Kenaikan harga komoditas pertambangan bahan baku akan memicu inflasi di ASEAN, yaitu kenaikan harga minyak bumi, meningkat kebutuhan kas Pertamina untuk impor minyak,
beban pemerintah untuk subsidi BBM pasti naik. Namun di lain pihak ada kenaikan pemerintah pajak dari sektor komoditas CPO, batubara, dan barang tambang. Naiknya harga gandum juga akan meningkatkan kenaikan produk makanan berbasis gandum seperti roti, mie instan, dan sereal. Indonesia bergantung pada impor gandum yang sebesar 22% berasal dari Ukraina dan 4% berasal dari Rusia. Itulah tadi penjelasan saya tentang dampak ekonomi perang Rusia dan Ukraina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.